Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pada kesempatan pagi hari ini, kiranya tidak ada kalimat dan pujian yang paling layak kita sanjungkan selain puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul secara virtual, bisa bersilaturahmi secara virtual dalam rangka kegiatan matsama atau masa ta'aruf siswa madrasah, dan hari ini adalah hari yang ketiga. Alhamdulillah, kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kegiatan matsama ini. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa menjadi umatnya yang istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua, pada kegiatan matsama ini Bapak diberikan amanat untuk mengisi atau untuk menyampaikan materi matsama, yaitu tentang pengenalan ekstrakurikuler atau yang biasa disebut gampangannya eskul. Dan perlu anak-anakku ketahui bahwa nanti selama anak-anakku menjalani pendidikan di madrasah ini, anak-anakku tidak hanya akan mengikuti pembelajaran formal di kelas saja, akan tetapi juga mengikuti pembelajaran atau kegiatan yang bersifat non formal, yaitu berupa kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di sana nanti anak-anakku semua akan temui berbagai macam kegiatan eskul yang nanti anak-anak harus ikuti, tentunya sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Baiklah, kita mulai saja. Langsung kita mulai saja materi hari ketiga tentang pengenalan ekstrakurikuler. Pengenalan ekstrakurikuler, pemateri Ahmad Fauzi. Nah, sebelumnya sebelum Bapak sampaikan materi tentang ekstrakurikuler, Bapak akan memperkenalkan diri, bahwa ini biodata Bapak. Nama Ahmad Fauzi, tempat tanggal lahir Brebes 22 Januari 1976. Alamat Bapak Desa Limbangan, RT 0501, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah.
Pendidikan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Sekarang kita masuki kegiatan atau materi ekstrakurikuler. Silakan anak-anak dilihat dulu. Ini ada gambar animasi macam-macam dari kegiatan ekstrakurikuler. Ini yang pertama, tentu anak-anakku semua sudah mengetahui ini gambar apa? Gambar pramuka. Yang mana pramuka ini dari SD atau dari MI sudah anak-anakku semua ikuti ya. Kemudian ini gambar yang kedua. Ini ada gambar Paskibra atau pasukan pengibar bendera. Selanjutnya gambar yang ketiga bisa dilihat, ini adalah gambar Eskul PMR atau Palang Merah Remaja. Selanjutnya gambar yang selanjutnya ini kegiatan olahraga atau eskul olahraga. Silakan anak-anakku semua lihat. Ini adalah macam-macam atau gambar dari berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler. Sekarang kita masuki materi. Apa sih yang dimaksud dari ekstrakurikuler tersebut? Pertama, pengertian. Ekstrakurikuler adalah salah satu kegiatan atau aktivitas tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran dan dilakukan baik di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Intinya ekstrakurikuler itu dilakukan di luar jam pembelajaran dengan tujuan untuk bisa mendapatkan tambahan pengetahuan, tambahan keterampilan, serta tambahan wawasan, dan juga membantu di dalam membentuk karakter peserta didik sesuai dengan minat serta bakat dari tiap-tiap individu. Sesuai dengan bakat dan untuk membentuk karakter ya. Bisa dibandingkan ya dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, nanti anak-anakku diharapkan dapat memiliki kepribadian yang lebih baik lagi. Sebab tentunya bisa dibandingkan bahwa anak-anak atau orang yang bersekolah atau anak-anak yang bersekolah tentunya itu akan memiliki kepribadian dan karakter yang lebih baik bila dibandingkan dengan yang tidak bersekolah. Sebab kalau di sekolah itu di sana ada pembinaan, ada pembimbingan baik materi-materi pelajaran maupun akhlak. Jadi tentunya itu lebih baik lagi karakternya. Sekarang tujuan ekstrakurikuler. Nah, tujuan dari ekstrakurikuler ketika nanti anak-anakku semua memasuki atau mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, itu nanti diharapkan anak-anak dapat memperdalam dan memperluas pengetahuan, keterampilan mengenai hubungan antara berbagai mata pelajaran, menyalurkan bakat dan minat, serta melengkapi upaya
pembinaan manusia seutuhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat rohani dan jasmani, berkepribadian yang mantap dan mandiri, memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Kemudian tujuan yang kedua itu nanti anak-anak diharapkan mampu memanfaatkan pendidikan kepribadian serta mengaitkan pengetahuan yang diperolehnya dalam program kurikulum dengan kebutuhan dan keadaan lingkungan. Nah, mengenai tujuan kegiatan ekstrakurikuler ini juga tertuang di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 39 tahun 2008 mengenai pembinaan kesiswaan, tujuan dari kegiatan atau aktivitas ekstrakurikuler. Di sana tertuang bahwa tujuan ekstrakurikuler itu yang pertama adalah mengembangkan potensi siswa. Mengembangkan potensi siswa itu dengan secara optimal serta terpadu yang melingkupi bakat, minat, serta kreativitas. Kemudian yang kedua, memantapkan kepribadian siswa untuk dapat mewujudkan ketahanan sekolah. Ialah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha atau dari pengaruh negatif serta bertentangan dengan tujuan pendidikan. Selanjutnya, tujuan yang tertuang dalam peraturan menteri di atas yang ketiga yaitu menyiapkan peserta didik itu supaya dapat menjadi warga masyarakat yang mempunyai akhlak mulia. Nah, ini yang penting ya. Yang demokratis, yang menghormati hak-hak asasi manusia atau HAM di dalam rangka mewujudkan sebuah masyarakat mandiri atau civil society. Itu adalah tujuan yang tertuang di dalam keputusan atau peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 39 tahun 2008. Jadi intinya, ketika mengikuti kegiatan ekskul ini, anak-anak diharapkan mempunyai karakter yang baik, mempunyai akhlak yang mulia, ya. Nah ini jadi dalam setiap kegiatan, ya, itu pasti memiliki tujuan. Ya, kegiatan yang dilakukan tanpa jelas tujuannya tentu akan sia-sia. Begitu juga dengan kegiatan ekstrakurikuler tadi, tentu pasti mempunyai tujuan, dan tujuannya tadi yang telah Bapak sebutkan. Dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa tujuan dari ekstrakurikuler adalah dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuan siswa melalui hobi dan minatnya serta dapat menunjang
program ekstrakurikuler menuju pembinaan manusia seutuhnya. Untuk selanjutnya kita memasuki jenis kegiatan ekstrakurikuler. Kalau tadi pengertian dan tujuan, sekarang kita memasuki jenis kegiatan ekstrakurikuler. Nah, jenis kegiatan ekstrakurikuler yang pertama berdasarkan pilihannya, ya, itu ada dua, yaitu berdasarkan pilihannya dan berdasarkan jenis kegiatannya. Itu adalah jenis kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan sebuah organisasi sekolah. Sebagai organisasi sekolah, siswa di sekolah harus mengikuti dan menyelenggarakan jenis kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Jadi nanti kalian ketika sudah memasuki aktif pembelajaran, otomatis nanti anak-anakku semua itu diharuskan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Nah, jenisnya apa saja? Nah, tadi jenis ekstrakurikuler berdasarkan pilihannya itu ada yang namanya ekstrakurikuler wajib. Ekstrakurikuler wajib adalah salah satu program ekstrakurikuler yang sifatnya itu wajib diikuti oleh seluruh peserta didik, terkecuali untuk peserta didik atau untuk siswa yang mempunyai kondisi tertentu sehingga tidak mempunyai kemampuan untuk mengikuti kegiatan atau aktivitas ekstrakurikuler tersebut. Jadi ini yang pertama adalah jenis ekstrakurikuler wajib. Dan ekstrakurikuler wajib ini adalah pramuka atau praja-muda karana, ini termasuk wajib. Kemudian jenis kegiatan ekstrakurikuler berdasarkan pilihannya, yang tadi yang pertama adalah wajib. Yang kedua itu ekstrakurikuler pilihan. Apa yang dimaksud dengan ekstrakurikuler pilihan? Nah, ekstrakurikuler pilihan merupakan sebuah program pilihan yang bisa atau dapat diikuti oleh peserta didik sesuai dengan bakat masing-masing. Itu adalah jenis kegiatan ekstrakurikuler berdasarkan jenis kegiatannya. Kemudian ekstrakurikuler berdasarkan jenis kegiatannya. Kalau tadi ekstrakurikuler berdasarkan pilihan, sekarang ekstrakurikuler berdasarkan jenis kegiatannya. Yang pertama atau terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah ekstrakurikuler krida. Nah, krida di sini di dalamnya termasuk ada LDKS atau latihan dasar kepemimpinan siswa. Ada pramuka, ada PMR atau palang merah remaja, ada paskibra dan lain-lainnya. Itu termasuk atau masuk ke dalam jenis krida. Kemudian karya ilmiah. Nah, karya ilmiah juga merupakan bagian atau jenis dari ekstrakurikuler berdasarkan jenis kegiatan, ya. Karya dalam yang termasuk dalam karya ilmiah ini adalah KIR atau kegiatan ilmiah remaja. Terus kegiatan penguasaan keilmuan serta kemampuan akademik, penelitian dan
sebagainya. Selanjutnya ada latihan atau lomba keberbakatan, meliputi pengembangan bakat olahraga, seni dan budaya, pencinta alam, jurnalistik, teater dan keagamaan. Itu adalah jenis dari ekstrakurikuler. Selanjutnya seminar atau lokakarya dan pameran atau bazar dengan substansi antara lain karir, pendidikan, kesehatan, perlindungan HAM, keagamaan dan seni budaya. Itu adalah jenis dari kegiatan ekstrakurikuler. Jadi dari berbagai jenis kegiatan ekstrakurikuler tersebut itu di setiap sekolah atau di setiap madrasah tidak semuanya dilaksanakan atau tidak dilaksanakan di setiap sekolah. Hal tersebut disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing sekolah dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa, fasilitas yang tersedia dan biaya yang terkumpul. Oleh sebab itu, antara satu sekolah dengan sekolah yang lain itu mempunyai kegiatan ekstrakurikuler yang berbeda-beda sebab disesuaikan dengan kebutuhan dan fasilitas. Selanjutnya, manfaat dari kegiatan ekstrakurikuler. Ya. Dalam setiap kegiatan yang dilakukan pastilah memiliki manfaat. Kegiatan yang dilakukan tanpa jelas manfaatnya tentu akan sia-sia. Begitu juga dengan kegiatan ekstrakurikuler pasti memiliki manfaat tertentu. Tanpa disadari atau tidak, kegiatan ekstrakurikuler banyak memberikan sumbangan terhadap siswa karena kemampuan dari setiap siswa dalam belajar itu tidak hanya dipengaruhi oleh lamanya belajar, tetapi juga oleh keanekaragaman dari kegiatan dalam belajar. Manfaat kegiatan ekstrakurikuler ini bisa dilihat oleh anak-anakku. Ini ada manfaat terhadap individu, artinya bagi individu, yaitu ada mengembangkan kepribadian, memperkaya wawasan, belajar memimpin, dan turut aktif dalam pertemuan-pertemuan. Kemudian ada manfaat terhadap sosial. Di sana disebutkan pertama memberikan rekreasi mental dan fisik secara sosial, memperoleh pengalaman dalam bekerja sama dengan orang lain, mengembangkan tanggung jawab kelompok yang demokratis, belajar mempraktekkan hubungan manusia, memahami proses kelompok, memupuk hubungan murid dan guru yang baik, menyediakan kesempatan bagi partisipasi murid dan guru, dan meningkatkan hubungan sosial. Dari beberapa uraian tentang manfaat di atas, maka disimpulkan bahwa diharapkan kegiatan ekstrakurikuler yang nanti anak-anakku semua ikuti itu diharapkan bermanfaat sebesar-besarnya, bermanfaat sebesar mungkin. Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah atau di madrasah itu dilaksanakan secara individu, diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pengetahuan, penyaluran bakat, dan minat siswa. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan secara berkelompok itu diharapkan
dapat memberikan wadah dalam rangka pembinaan terhadap pengabdian kemasyarakatan. Jadi itu nanti manfaatnya itu ada manfaat untuk diri sendiri atau pribadi atau individu, juga manfaat terhadap sosial atau kelompok atau masyarakat. Itu adalah manfaat. Keterangan tambahan, perlu anak-anakku semua ketahui bahwa masing-masing dari kita atau bahwa setiap orang itu mesti mempunyai bakat dan potensi. Dan bakat yang dimiliki oleh tiap-tiap orang itu tentu berbeda-beda. Ada yang bakatnya di bidang olahraga, di organisasi, ada yang bakatnya di bidang kepemimpinan, dan ada juga yang bakatnya di bidang seni. Oleh karena itu, ketika anak-anakku semua itu sudah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, tentunya sesuai dengan bakatnya ya, maka akan terlihatlah bakat apa yang anak-anakku semua miliki. Dan di dalam kegiatan ekstrakurikuler nanti, anak-anakku bisa mengembangkan potensi tersebut atau bisa mengembangkan potensi sesuai dengan bakat yang dimiliki oleh anak-anakku, sehingga hal tersebut bisa menghasilkan prestasi yang lebih baik. Kemudian selanjutnya kegiatan ekstrakurikuler di MTS Negeri 12 Cirebon. Apa saja di MTS di madrasah kita yang tercipta ini kegiatan ekstrakurikulernya? Nah, yang pertama adalah Eskul Pramuka. Eskul Pramuka ini merupakan kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan kepanduan yang melatih kemandirian siswa, bekerja sama, dan kekompakan. Kegiatan ini dipandu oleh pembina pramuka, dan pembina pramuka di MTS Negeri 12 itu ada dua, ada pembina putra dan pembina putri. Pembina putra itu saya sendiri, Ahmad Poji, dan pembina putri Ibu Hajah Nayu Motoharo. Selanjutnya kegiatan yang berikutnya ada PMR atau Palang Merah Remaja. PMR adalah kegiatan ekstrakurikuler yang disiapkan sekolah untuk mewadahi bakat minat siswa terkait kegiatan sosial, membantu atau memberi pertolongan kepada sesama. Tujuan dari kegiatan ini adalah membekali siswa dengan dasar pertolongan pertama pada kecelakaan. Selanjutnya ada olahraga. Di sini ada bola basket, ada bola voli, ada sepak bola atau futsal. Kegiatan ekskul olahraga ini adalah kegiatan yang dilatihkan seputar teknik bermain, yaitu teknik bermain bola basket, teknik bermain bola voli, teknik bermain futsal atau sepak bola yang baik dan benar. Juga teknik dengan harapan dapat meningkatkan keterampilan siswa yang berbakat dalam olahraga tersebut. Kegiatan ini dibina oleh pembina dari MTS, dalam hal ini Bapak Haji Saprudin sebagai guru mata pelajaran olahraga. Selanjutnya ada Paskibra. Salah satu
fungsinya adalah ikut menyukseskan dalam kegiatan upacara bendera. Ya. Terus ada rohis atau di keagamaan, yaitu membina akhlak siswa-siswi yang ada di MTs Negeri 12 Cirebon, tentunya dengan kegiatan akhlakul karimah. Juga aktif dalam melaksanakan kegiatan PHBI di madrasah atau peringatan hari besar. Itu adalah macam-macam kegiatan ekskul yang ada di MTS Negeri 12 Cirebon. Masih banyak lagi. Itu ada hadroh, ada kir. Tapi mengingat waktunya singkat, jadi tidak disebutkan semua. Nah, pada kegiatan ekskul yang ada di MTS kita ini, itu sudah banyak mendapatkan atau memperoleh penghargaan, baik di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat wilayah maupun di provinsi. Itu adalah prestasi dari kegiatan ekskul yang ada di madrasah kita. Pramuka sudah menjuarai di tingkat Kuaran, Kecamatan Losari, juara 1, juara umum. Terus sebagai tamu undangan di Kecamatan Losari Jawa Tengah juga menyabet juara umum atau juara 1. Di kabupaten itu juara harapan, ya, dari berbagai ratusan peserta. Itu sudah termasuk prestasi yang luar biasa. Kemudian olahraga juga bisa sampai menjuarai di tingkat kabupaten, bahkan sampai di tingkat wilayah. Terus rohis dulu pernah sampai di tingkat nasional, yaitu MTQ. Nah, demikian juga dengan ekskul yang lain, Paskibra dan PMR, itu banyak mendapatkan penghargaan. Ini bisa dilihat dari jumlah piala yang terpampang atau yang disimpan di ruangan Ibu Kepala Madrasah atau di ruangan Ibu Hajah Uswatun Hasanah MAG. Itu bisa dilihat. Nah, karena itu semua yang tadi Bapak jelaskan, Bapak terangkan, semoga bisa menjadi informasi bagi anak-anakku semua nanti ketika memulai pembelajaran, dan juga bisa menjadi motivasi untuk lebih baik lagi dan untuk lebih menyempurnakan atau memperbaiki dari segi karakter. Oke, demikian saja yang dapat Bapak sampaikan pada pagi hari ini dalam materi pengenalan ekstrakurikuler di MTs Negeri 12 Cirebon. Oke, Bapak sampaikan selamat, kalian telah menjadi keluarga besar MTs Negeri 12 Cirebon. Dan matsama virtual ini Bapak harapkan tidak mengurangi semangat kalian dalam mengikuti kegiatan atau jadwal dari kegiatan matsama. Oke, demikian saja yang dapat Bapak sampaikan. Bapak ucapkan selamat dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.